Sampai hampir putus semuanya dari ujung sampai ujung. Tuh ya, mekar banget ya. Jadi dalam membuat udang mayones yang enak tentunya udangnya harus renyah. Kita rendam dengan yang tadi itu. Dan juga rasa sausnya tuh harus berani, harus nendang. Jadi begitu masuk ke mulut tuh boom. Nih kalian lihat ya tekstur dalamnya tuh. Kenyal dan juga crunchy. Biar makin mirip kayak di resto-resto. Ini aku beri alas bihun goreng. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Kali ini aku akan share resep udang mayones. Nah, jadi udang mayones tentunya kita semua udah lumayan familiar ya, karena di setiap restoran Chinese food itu juga banyak sekali yang jual udang mayones dan menjadi favorit tentunya. Ya, jadi ini bahannya simple, gampang, cepet, tapi emang harus diperhatikan step by stepnya dan juga tips and triknya supaya nanti udang yang dihasilkan tuh dia crunchy dan nggak alot. Sayang banget kan kita kalau masak udang, sausnya udah enak tapi udangnya alot ya. Langsung aja ini yang pertama. Ini yang paling penting adalah udang tentunya. Udangnya juga harus yang seger ya. Kalau misalnya nggak seger nanti seenak apapun bumbunya nanti jadi nggak enak. Ini aku pesen dari The Lobster Co. Jadi itu seger banget ya, langsung dari nelayan. Langsung dikirim gitu. Terus ini ada baking soda, itu supaya nanti udangnya tuh teksturnya jadi lebih crunchy lagi. Jadi itu kalau misalnya trik yang di restoran Chinese food tuh biasa ada baking soda, atau kalau kalian ada baking powder juga boleh, sama putih telur. Jadi nanti kita aduk, kita diamin sebentar, goreng sebentar, jadinya crunchy ya. Terus ini buat rendamannya di sini aku tambahin jahe, tapi ini opsional banget ya, kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa. Terus untuk mayonesnya, jadi di sini aku akan bikin dua jenis. Pertama yang mayo original, tentunya mayo, jeruk nipis, madu, dan juga susu kental manis. Dan kalau kalian mau tambahin salt pepper atau garam merica itu juga sesuai selera. Dan yang kedua ini adalah dynamite sauce atau spicy mayo, kita lebih taunya spicy mayo. Ini ada saus sambal dan juga bawang putih yang udah dihaluskan ya. Kalau misalnya kalian udah punya sambalnya, sambal bawang yang udah enak, misalnya sriracha atau mungkin sambal-sambal bawang lainnya, kalian tinggal tambahin sambal aja juga oke ya. Lalu di sini kita tentunya tepung untuk gorengnya. Ini aku pakai tepung maizena. Kalau kalian mau pakai tepung kentang, tangmian, tapioka itu juga boleh. Kita perlu starch jadinya pati, berbentuk pati, bukan tepung terigu, itu beda ya. Dan ini aku udah goreng tadi bihun jagung ya. Tuh. Crunchy banget. Trik untuk menggoreng bihun gini, bihun jagung atau bihun beras supaya dia crunchy, terutama yang paling penting adalah minyak. Jadi minyaknya tuh harus panas banget, hampir smoky ya, di atas 190 derajat. Dan setelah itu biasa kita masukin, goreng sebentar sampai ngembang, langsung kita angkat. Kalau misalnya kita gorengnya di suhu rendah, dia nanti jadinya keras, nggak ngembang, nggak puff. Nah kalau misalnya kalian tahu kayak popcorn, puff rice, puff quinoa, pokoknya grains atau sesuatu yang dia mengembang itu biasa memerlukan suhu yang emang tinggi. Yuk langsung sekarang kita mulai dari pertama ini dari udangnya dulu tentunya. Jadi udangnya ini udah aku kupas ya. Terus ini perlu kita butterfly. Jangan sampai putus tapi cukup mengembang biar nanti bentuknya bagus pada saat kita goreng. Tuh ya, jadi dia ngembang banget gini. Jangan malu-malu untuk ngebelahnya. Karena kalau misalnya cuman ngebelah kayak begini doang, cuman dibersihin doang, nanti dia udangnya lebih alot dan juga dia nggak bagus ya. Tuh, ini dipotong sampai hampir putus semuanya dari ujung sampai ujung. Tuh ya, mekar banget ya. Lalu ini aku akan tambahkan jahe, tapi jahe tuh nggak wajib ya. Kalau aku sih suka ada sedikit aroma jahe, dia kayak lebih seger gitu. Ini kita haluskan aja. Kalau misalnya kalian nggak bisa terlalu halus, lebih baik diparut, terus dikasihkan air, diambil airnya aja itu. Seperti kalau misalnya kita pembuatan dimsum ya, dimsum tuh biasa jahenya nggak ikut dimasukin, tapi cuman diambil airnya aja. Jadi wanginya iya, teksturnya tetap enak. Ini aku kasih dikit aja, kayak sekitar cuman 1/4 atau setengah sendok teh gitu. Nah jadi ini kita kasih baking sodanya, itu sekitar 1/4 sampai setengah sendok teh aja. Lalu ini putih telur. Tuh dia putih telurnya masih seger.
belum encer, jadi itu tandanya masih seger. Udah gini jangan lupa kasih bumbu juga, garam dan juga merica. Terus kalau aku suka dikasihin sedikit tepung, ini buat bantu si rendemannya dia lebih kental dan juga nanti hasil dari udangnya dia lebih lembut lagi. Ini kita aduk rata aja. Nah, terus ini kita akan diemin 10-15 menit di suhu ruang aja kayak gini supaya dia bereaksi dari baking soda dan lain-lainnya. Ini kita boleh siapkan minyak, jangan dipanasin dulu ya. Nanti buat goreng. Udah. Dan kita boleh campur-campur ini mayonya ya. Pisaunya jangan pakai pisau yang sama dengan udang karena kita nggak akan masak lagi mayonesnya. Jeruk nipis sebelum kita peres, boleh juga kita giniin dulu. Tujuannya supaya nanti airnya keluarnya maksimal. Kita iris. Terus kita masukin susu kental manis dan juga madu. Ini pastikan kalian emang pakai mayones yang rasanya enak, yang good quality. Kalau misalnya mau menghasilkan rasa yang emang enak juga ala-ala resto gitu. Rasa yang pengen kita dapat dari mayonesnya ini tentunya manis dan juga asam. Manis, asam, ada gurihnya. Jadi ini kita cicipin dulu. Dia gurih, manis. Tapi ini aku mau tambahin garam sedikit ya, biar lebih rasanya lebih nendang lagi. Kalau kalian asamnya mau pakai yang lain, pakai cuka boleh, jeruk lemon boleh, atau cuka-cuka lainnya ya. Cuman kalau pakai jeruk nipis, dia tuh ada wanginya ciri khas. Itu enak banget. Ini sekarang aku mau panasin minyaknya. Dan mayonesnya ini, kalau kalian mau original gini doang. Cuman ini aku setengah, mau aku jadikan yang pedes. Ini kita kasih saus sambal dan juga bawang putih. Rasanya tuh jadi dia lebih savory lagi ya, lebih gurih lagi karena ada bawang putih. Nah kalau yang mayo yang ini tuh dia lebih cenderung rasanya lebih seger gitu kayak udang mayo pada umumnya. Ini lebih kayak mayo-mayonya ala-ala Jepang yang spicy prawn, dynamite shrimp itu kayak gini nih bumbunya. Tetap kita tambahin jeruk nipis, kita tambahin susu kental manis, kita tambahin madu dan juga sambal bawang putih. Lebih gurih, wangi bawang putihnya kenceng ya. Ini udah selesai di marinate. Ini aku mau lapis, tipis aja lapisnya ya. Ini aku taruh di saringan gini. Ini untuk ngilangin si tepung-tepung lebihnya ya. Dan kita masukinnya berbarengan, jadi jangan satu-satu. Kenapa? Karena udang ini dimasaknya dalam waktu yang sangat-sangat singkat untuk ngejaga dia supaya tetap crunchy juga. Jadi kita nanti masukinnya ini berbarengan ya. Karena ini minyaknya sedikit, pancinya kecil, jadi aku bagi dua ya. Karena kalau kalian terlalu banyak, nanti begitu kita masukin, dia suhunya terlalu drop. Nanti hasil gorengannya juga tentunya beda, kurang bagus. Yuk, ini kita masukin. Ini cukup segini aja. Tuh lihat. Cakep banget warnanya. Oh ya, kalian lihat udangnya. Nah kalau bentuknya kayak gini nih ya, melungker gini dan juga permukaannya luas. Jadi ketika kita taruh mayonya tuh berasa. Jadi mayonya masuk ke sela-selanya itu, jadi dia berasa ya. Tuh. Ini kalian lihat ya tekstur dalamnya tuh kenyal dan juga crunchy. Jadi ini udangnya mantep banget. Dan sekarang kita tinggal campur sama mayonya dan beres. Nah ini terserah kalian mau bagi dua, kalian mau bikin semuanya original. Ini aku bikin gak terlalu banyak. Jadi ini yang untuk mayo original. Biar makin mirip kayak di resto-resto. Ini aku beri alas bihun goreng. Lalu udang mayonya kita susun di atasnya.
Kita taburin sedikit. Dan atasnya ini aku udah siapin daun bawang yang meringkel-meringkel ini. Ini caranya mudah banget ya, kita tinggal iris-iris, direndam. Untuk lengkapnya kalian bisa cek di Indomie Ramen. Ini yang pedas ya, ini buat seporsi aja, ini buat aku doang yang suka pedas. Kita aduk-aduk sama persis kayak tadi. Nah, kalau yang pedas-pedas gini nih, ini cocok banget. Kita potongnya lebih kecil-kecil lagi. Jadi kayak popcorn, jadi kayak prawn popcorn, terus dikasih ini juga, itu mantep banget. Nanti aku akan share juga ya resepnya. Sekarang kita plating juga itu yang kecil. Karena cuma sedikit, jadi pakai piring yang kecil. Ini wangi banget, ada bawang putihnya juga. Udah gak sabar. Ini dia udah jadi. Ini yang original, ini yang spicy. Ini kita coba dulu ya. Aku coba yang spicy dulu deh. Yang pedas sekarang kita coba ini cocol yang original. Ini bener-bener udah persis kayak di restoran-restoran ya. Jadi ini kalau misalnya aku merangkum technical summary-nya. Jadi dalam membuat udang mayones yang enak, tentunya udangnya harus renyah. Kita rendam dengan yang tadi itu. Dan juga rasa sausnya tuh harus berani, harus nendang. Jadi begitu masuk ke mulut tuh boom gitu, itu enak. Thank you for watching. Jangan lupa juga kalian like, subscribe, komen di bawah ini ya, dan juga share. Dan kalau kalian recook, jangan lupa juga tag ke account aku. Thank you juga buat The Lobster Co yang sudah mensuplai dari ikan, udang, unagi, sampai ikan teri, semuanya itu seger-seger dan kualitasnya oke banget. See you in the next video and stay tuned terus.